Selamat siang, Ebes. Sama sore kali ya. Oh, Menjelang sore lah. masih siang, Bes. Hari masih panjang, Bes. Bes boleh perkenalan sedikit nggak, Bes? Baik dari nama maupun pengalaman-pengalaman Ebes. Iya, nama saya itu Basuki Haryono. mm, Saya punya pengalaman memang selaku pendidik ya. Waktu itu saya tugas di Polres Jakarta Selatan. mm, Saya selaku kanit curanmor ya, Kanit curan curanmor. kendaraan bermotor. ya. Saat itu memang ada kejadian yang luar biasa menurut saya ya, tahun 1987 itu. Yaitu kejadian tragedi Bintaro, kereta api beradu muka itu. Mm, Satu dari Kebayoran Lama, yang satunya lagi dari Sudimara. Mana? Bertemulah di Bintaro itu. Satu kejadian pagi hari. Nah, ketika saat itu diputuskan oleh pimpinan saat itu, siang itu juga Mm-mm. harus semua datang ke TKP dan sebagainya. Ini belum beranjak kepada penyidikan, masih sifatnya masih lihat TKP, nolong korban dan sebagainya. Tanggap darurat ya, Bes ya. Iya, tanggal 24. Itu Ebes berarti ke lokasi. Ke lokasi. Hmm. Saya ke lokasi. Habis ke lokasi, malam itu juga saya belum ada hal lain lagi. Saya harus malam-malam mencari dokter Abdul Muknin Idris. Oh, ahli forensik. Ahli forensik itu, almarhum. Almarhum. Sekarang itu. Yang disebut namanya Ami. Nah, malam-malam saya datangin ke rumahnya di Kedoya itu. Untuk apa tuh, Bes? Hah? Untuk apa tuh, Bes? Dokter Munir. Oh, minta ini untuk nanti mengotopsi itu orang-orang itu, surat keterangan kematian itu. Oke. Malam-malam saya datangi itu ke rumahnya sana itu. Beliau memang ringan tangan. Mm-mm. Apapun dia datang malam itu juga. Mm. Pagi-pagi dilanjutkan lagi itu, melihat korban-korban seperti itu. Luar biasa. Pekerjaan ini luar biasa. Mm. Nah, saat itu belum ditentukan penyidiknya siapa. Mm. Hasil gelar ternyata ditanya siapa yang mau jadi penyidiknya tentang masalah ini. Saya ya mengajukan diri aja, saya jadi penyidiknya, mau saya bilang gitu. Ini sembari belajar aja. Kalau mamanya kejadian-kejadian yang biasa-biasa saja itu umum gitu kan. Ini kan langka ini. Oh, jadi seperti Artinya tantangan itu gitu, pengalaman, iya, pengalaman tersendiri bagi saya ini, pengetahuan tersendiri. Kalau nggak gitu tidak tahu saya itu perkereta apian seperti siapa. Jadi Bagaimana? awalnya itu Ebes belum belum paham banget misalkan aturan segala macam. Saya aturan nggak tahu, Profesional. tapi kalau umpamanya sosialisasi tentang perkereta apian itu tahu saya semboyan 35 saja. Terus gimana tuh, Bes? Kemudian Kan kereta. Ebes kan masih hal baru nih, tahu Soalnya nggak? rumah saya itu dekat rel kereta, Oh. kampung masih kecil itu. Jadi tahu semboyan 35 itu saya. Oh iya. Ya, jadi kan gitu kan di Kota Malang itu. Hmm. Nah, saya nggak tahu. Nah, ternyata masinis itu bukan supir, bukan pengemudi kereta api, bukan. Ternyata masinis itu adalah operator. Operator itu menggerakkan lokomotif itu diatur berdasarkan reglemen nomor berapa saya lupa. Reglemen. Berdasarkan reglemen nomor berapa lupa ya. Itu tentang mengatur tentang pergerakan kereta api itu. Maju mundurnya kereta api itu diatur di sana. Diatur di reglemen itu dengan bunyi adalah semboyan-semboyan itu. Itu namanya prosedurnya seperti itu, protap lah boleh dikata itu reglemen itu undang-undang tuh itu. Tapi sayangnya sekarang undang-undang perkereta apian itu nggak ngatur reglemen itu sendiri. Nggak ada. Yang baru, Bes. Nggak ada. Undang-undang perkereta apian mana ada? Berarti pada saat itu Ebes langsung kalau sekarang anak-anak sekarang kenal googling kok. Berarti waktu itu gimana tuh, Bes, mencari reglemen itu? Woi, mencari tanya. Di situ waktu itu zaman segitu ada namanya GAPKA, Gabungan Kereta Api. Gabungan Kereta Api menangani bangsanya yang saya tahu itu ya pokoknya berkaitan dengan kereta api. Itu dari ada kokantipnya, dari mana-mana itu. Macam-macam GAPKA itu di situ. Semacam satgas kali, Bes. Ya, itu waktu itu sudah ada GAPKA itu. Tapi kita nggak terpengaruh sama GAPKA, justru GAPKA itu yang tiap saat itu datang ke tempat saya mintain perkembangan berkas terus, tekor gitu, tekor fotokopi. Nah, fotokopi kan langka waktu itu, nggak seperti sekarang. Berarti reglemennya Ebes
ke Gapka itu atau kemana dapat? Ya minta dari orang perkereta-apian. Oh, Iya, kayak minta cek orang book. dari Gapka itu. Oh, dari Nah, Gapka. iya, Mm-mm. dikasih dari orang perkereta-apian itu mempelajari seperti itu. Kita kan koordinasi ya. Bes pelajari gitu. Iya, jadi kalau umpamanya sekarang kalau mamanya ada pertanyaan yaitu kenapa masinis yang dari Sudimara Ya. itu kok dipenjarakan? Ya. Yang saya lupa namanya ya. Pak Slamet Suradio, Bes. Ada Slamet Suradio ya, masinis itu. Itu kenapa, Bes? Ini banyak loh pertanyaan kayak gini, Bes. Ya, karena kalau saya pelajari dari sana, prosedur dari reglemen tadi itu tidak dijalankan dengan sepenuhnya. Jadi berdasarkan kebiasaan. Kereta itu sebelum sampai di Sudimara, itu kan dari Rangkas Bitung. Ya, Rangkas Bitung. Dari Rangkas Bitung. Dan kepala masinisnya juga kepala masinis. Kepala kondekturnya juga namanya Pak Adung, itu orang sana juga. Orang Rangkas Bitung. Kondekturnya itu, Bes. Ya, kepala kondektur itu. Kepala perjalanan lah. Bukan kepala kondektur. Kondektur kepala namanya dari, tapi kepala perjalanan kereta api di situ. Di KA-nya Pak Suradio itu. Iya. Nah, begitu sampai di Sudimara. mana itu di Sudimara, itu penumpang banyak sekali. Tapi yang dilihat oleh masinis ini semua dilihat tidak ada orang naik lagi, belum ada aba-aba atau semboyan-semboyan itu, masinis ini main jalan aja. Oh, di situ. Iya, Di situ. main jalan aja gitu. Seharusnya- Begitu juga yang dari Kebayoran Lama, siapa nama Supriyati apa Sumarti namanya itu, masinisnya itu. Sama juga gitu. Tanpa ada prosedur seperti itu, main jalan aja gitu. Oh, yang dari Kebayoran juga dia terkena pidana juga, Bes, selain yang dari Entah. Sudirman. Oh, oke. Jadi lebih ke adanya prosedur bagaimana sebuah kereta itu jalan itu tidak dilaksanakan. Ya, prosedur tadi semboyan-semboyan yang dijalankan. Jadi sebetulnya itu perbuatannya itu karena meninggalnya orang lain, mengakibatkan meninggalnya orang lain. Ya kan ya? Iya. Kalau di dalam perkeretaapian sendiri tidak diatur dalam KUHP itu, karena cuma kelalaiannya aja mengakibatkan orang lain Berarti meninggal. pasalnya Luka. pakai kelalaian itu, Bes, Ya, ya. dari kan sana kan. Nah, dan peran-peran orang itu bisa dikatakan yang lainnya turut serta. Seperti contoh apa perannya Pak Adung? Kok sampai juga dipenjarakan? Ya, itu kenapa, Bes? Nah, kepala kondektur ini perannya apa? Pak Adung sendiri begitu kereta bergerak itu tidak berbuat. Harusnya kereta itu begitu tidak jalankan prosedur, tiba-tiba nyelonong, kepala kondektur tadi atau kepala perjalanan itu harus membunyikan semboyan berkali-kali agar sampai didengar oleh masinis. Itu tanda bahaya, masinis itu tahu harus menghentikan kereta apinya. Harusnya seperti itu. Iya, tapi Bapak itu tidak menjalankan seperti itu. Itu berdasarkan reglemen yang Ebes pelajari sebelumnya, harusnya seperti itu, Bes, ya, dengan kereta jalan tanpa ada prosedur, misalnya semboyan dari PPKA, semboyan dari jawaban kan, ya, harusnya seperti Iya. itu. Nah, si kepala perjalanan itu harusnya memberikan semboyan juga ya. Iya, masih semboyan. Ya, tiba-tiba kan Slamet Suradio sebagai masinis itu tiba-tiba membunyikan semboyan 35 langsung jalan aja. Langsung berangkat. Dan tidak ada komunikasi juga itu di PPKA yang Kebayoran Lama sama Kebayoran bukan. Sudimara. Iya, Sudimara itu berkoordinasinya itu setelah di Kebayoran Lama itu belum ada kode aman dari mana dari Sudimara. Udah lepas aja itu yang dari Kebayoran Lama. Padahal Sudimara belum ngasih Iya, aman. masih lanjutan, gak ada komunikasi. Setelah di jalan baru ada komunikasi lu. Kak aku udah lepas tuh, nih kak aku juga dilepas. Udah lepas ini, kan begitu. Berarti kayak yang di film tuh bener tuh, Bes, ya. Wah, kok udah jalan gitu kan? Iya, jadi seperti itu. Belum ada ini, tiba-tiba begitu di stasiun sudah lepas, sama-sama lepas. Karena kebiasaan jam itu tadi tanya, kamu, Kak 225 gimana? Kan gitu ya, dari sini tanya dari Kebayoran Lama. Udah jalan, loh ini kok udah jalan juga gitu lah. Itu Di situ, Bes. ketemulah di Bintaro. Berarti kelalaian atas prosedur dalam reglemen yang tidak dijalankan itulah yang menyebabkan mereka itu reglemen seperti itu yang kita jalankan.
itu mungkin Jadi gitu. ya. Setelah orang-orang ini ada perintah memang harus ada yang dipenjarakan. Ya kan gitu, kelalaian orang ini kan harus dipenjarakan. Ya, ada yang bertanggung jawab gitu biasanya. Iya, penanggung pidana itu karena meninggalnya orang lain banyak lagi itu kan, luka ada orang itu kan seperti itu kan. Ya. Berarti Nah, mungkin hmm. jadi hal semacam itu. Hmm. Nah, ketika orang-orang ini itu bulan apa saya lupa. Oktober bes. Ya pokoknya nggak 19. lama lagi itu, kalau nggak salah 2 bulan kemudian itu hari raya itu. Oh, pada saat itu hari rayanya Iya, Desember. hari raya itu kalau nggak salah lagi 2 bulan lagi kalau nggak salah. Nah saat hari raya itulah kita cari orang-orang itu udah dipidana itu. Oh, sudah Jadi di kita cari itu keluarganya, keluarganya. kita kasih bingkisan lah. Artinya itu dari Polres itu kan nyari Pak Adung, nyari rumahnya Pak Slamet Suradio, nyari ya keluarga-keluarga yang apa itu Yang tersangkut lah. Iya, tersangkut ini untuk terutama yang jadi tersangka ya pelakunya itu. Ya kita datangi, kita kasih bingkisan tuh kan kasihan juga Kasih bingkisan ya? keluarga-keluarganya itu. Berarti Apapun lah bentuknya, tapi kita ada artinya itu bukan semata-mata ya keluargamu salah melakukan ini terus kita biarkan, enggak, kita punya perhatian juga lah. berarti ada sisi kemanusiaan lah biasanya dari penyidik ya. Ya bukan kemanusiaan apa namanya. Bukan berarti perhatian aja. menyidik orang itu benci atau apa gitu biasanya. Itu belum ada TV yang berkeliaran semacam ini, media belum banyak. Jadi apa yang kita perbuat itu yang nggak tercover apa-apa. Perhatian kita kepada keluarga daripada apa ya, pelaku-pelaku di perkereta apian itu, bukan korbannya. Ini menarik bahwa selain apa ada jawaban terkait kenapa sih operator-operator kereta itu yang sebenarnya kata EBS kan versinya adalah mengoperatori BS ya itu dipidana, dan ada lagi yang terungkap baru bahwa ternyata hubungan antara penyidik dengan keluarganya mereka yang tersangkut ini tetap baik gitu biasanya, tetap Ya terpelihara. bukan, ya artinya kita perhatikan lah, memperhatikan seperti itu kan, walaupun kita kemampuannya apa sih bisa memberikan gitu cuma bingkisan lebaran aja kok. Iya betul. Nggak ada perhatian apa-apa kan gitu kan. Betul. Jadi di mata masyarakat lingkungannya itu masih ada yang memperhatikan gitu dari pihak kepolisian. Nah ini menarik nih Bes, karena kan mungkin orang Ya. taunya polisi nangkep, itu udah urusannya Ya itu. nggak selalu begitu. Ya. Di sisi lain juga pada waktu saya masih jadi Kanit Ranmor, nangkep pelaku juga. Saya masih jadi Selatan di juga, Bes? Kanit Ranmor di Jakarta Selatan. Oke. Pelakunya ini kebetulan saya tangkap di daerah ini di belakangnya Pasar Induk ini. Ramat Jati Bes. Ya, Jati lah itu. Ya. Gimana tuh Bes? Nah, di situ ternyata orang ini begitu saya tangkap anaknya umur 10 bulanan lah kira-kira. Anak itu rupanya agak anget, badannya agak panas gitu kan. Cerewet, begitu tinggal bapaknya malah nggak bisa tidur semalam. Bayi ini ya. Iya, siang saya tangkap, besok istrinya sama anaknya datang ke kantor. Ya, pengen dilihat bapaknya kan, ya kita temukan aja seperti itu. Ternyata juga ini sampai nangis-nangis ini emaknya ini, istrinya daripada pelaku ini. Karena apa? Seminggu lagi ini sebetulnya udah bukan seminggu lagi mau diusir. Nggak Dari? punya duit untuk bayar kontrakan. Oh kontrakan. Sedih banget Bes ya. Nah, seperti itu kan. Saya ya pribadi ini sebetulnya nggak perlu saya ceritakan lah kepada orang lain. Artinya itu uluran tangan seperti itu. Saya bayarin kontraknya 1 bulan. Saya bilang begini, udahlah sekarang itu cari keluargamu di sini yang terdekat siapa. Aku cuma bantu 1 bulan biar kontrakan itu. Itu tolong ya, saya bilang gitu. Nah, nanti mamanya ya udah begitu. Saya kasih bantuan 1 bulan tuh memperpanjang kontrakannya. Nah ini pemirsa, ini menarik pemirsa bahwa Satu hal lagi, ada lagi ketika saya dinas di Polda Metro Jaya, saya sebagai kanit narkotik di sana juga begitu, nangkep ibu-ibu. Ibu-ibu ini sebetulnya profesinya adalah pedagang kue pagi. kue subuh. Nah, kue subuh.
ibu-ibu ini suaminya main ya tergolong narkotik lah. Mm-mm. Tapi ibu-ibu ini dimanfaatkan oleh suaminya. Mm-mm. Kalau malam itu dia pagi-pagi itu selesai dari subuh itu, sering disuruh suaminya itu suruh ngambil barang. Narkotik ya, Bes? Iya, pokoknya barang terlarang lah, suruh ngambil barang di satu tempat. Ya di Jakarta Pusat sana. Hmm. Tapi informasi yang kita dapat ada sebetulnya suaminya yang mau ngambil barang itu. Tapi ternyata adalah ibu-ibu dan nenek-nenek itu. Cucunya 3. Hmm. Cucunya 3, anaknya 3. Anaknya 3 itu yang satu yang paling kecil itu sekolah SMA. Yang satu lagi itu sudah kawin, punya anak 3, ikut neneknya juga. Terus yang satunya lagi itu udah kerja juga. Tapi karena neneknya itu yang mencari nafkah, jual kue subuh dibantu anaknya. Karena kita tahan, walaupun bagaimana tetap kita tahan. Kan gitu kan? Lah cucu-cucunya tadi, cucunya 3 orang, yang satu belum sekolah, yang 2 udah sekolah. Satu termasuk anaknya yang SMA. Itu saya mencari di mana sekolahannya. Yang 2 sekolah SD itu, anak kecil-kecil sekolah SD itu saya cari. Berapa sih sebulan bayarnya? Termasuk anak SMA. Itu saya tutup 1 tahun. Biaya sekolahnya, Bes, ya? Biaya sekolahnya saya tutup 1 tahun. Ini menarik ini, karena Jadi itu artinya sisi lain melihat dari apa ya? Tidak selamanya artinya itu seorang pelaku seperti itu nggak murni pelaku yang menjalankan bisnisnya itu seperti itu. Kadang-kadang dimanfaatkan seperti ini kan. tidak tahu, Bes, ya. Orang lain Iya, itu iya. kan nggak melihat, pokoknya tega amat itu orang tua itu perempuan sampai di penjara kan gitu. Tapi kita kan walaupun bagaimana sudah tertangkap, barangnya ada, untuk bahan untuk mengejar pihak yang lain mau nggak mau kan. Ya, Bes. Baik itu yang punya barangnya sebelum yang diambil maupun yang menyuruh, itu kan kita cari Ya. suaminya. Nah, Tapi suaminya kabur, udah entah kemana, pulang kampung kayaknya, udah nggak bertanggung jawab gitu. Ya. Kasihan juga kan itu. Hal semacam itu kan banyak lagi lah Ya, sebetulnya. ya. Mungkin kisah-kisah itu zaman itu kan belum ada media sosial, Belum ada. mungkin ini kisah-kisah yang nggak terungkap. Iya, Bes. ya, belum Ya. ada. Banyak lagi. Baik, baik. Orang mamanya orang ini ditunjuk pelaku lain. Dia terlibat, Pak, gini namanya ini. Begitu kita tangkap, orang itu adalah ternyata tidak terlibat kaitannya dengan orang ini. Memang betul dia pelaku juga, tapi tidak kaitannya orang yang kita tangkap. Buktinya kan belum ada, ya kan ya. Ya. Akhirnya kita lepas. Begitu kita lepas kan kita kasih ongkos pulang. Oh iya, iya. Kita kasih ongkos, kita beliin kue untuk anak-anaknya itu. Gimana coba? Iya, Bes. Kalau Nah, macam Bes. itu apa? Nggak mungkin lah artinya ini. Balik ke kasus yang Bintaro itu, waktu didatangi berarti kaget dong keluarganya. Ya keluarganya ya ekspresinya ya biasa saja sih sebetulnya. Kecewa aja kan. Oh, masih ada Kenapa kecewa. suaminya bisa masuk penjara kan gitu kan. Kasihan juga Pak Adung kurang 3 bulan mau pensiun itu. 3 bulan lagi pensiun ya harusnya ya, Bes. Iya kan kasihan. Sebetulnya kalau udah pensiun aja 3 bulan itu minta MPP aja selamat itu kan. Iya, Bes, betul, Bes. Gitu. Tapi kan ya namanya orang kan masih kepingin dinas. Betul. Iya sih, Bes, namanya Iya. selama masih kuat, Bes, ya sebenarnya, Bes, ya. Iya. Baik, Bes, ini Itu kan sisi lain Iya. kemanusiaan lah. mm, Ya terlepas dari saya seorang polisi waktu itu sebagai penyidik. Namun pribadi ini kan juga punya hati dan air mata ya, melihat penderitaan orang. Sisi lain memang perbuatannya seperti itu. Keluarganya iya, ya Bes. nggak tahu-tahu kan. Ya,